Halo semuanya, di sini aku akan menjelaskan mengenai sistem perpajakan yang ada di Jepang. Bagaimana sih sistem perpajakan yang ada di negara Jepang? Sebelum kita lanjut, ada beberapa pembahasan yang akan kita bahas, yaitu yang pertama, klasifikasi pajak di Jepang, yang kedua, sistem pemungutan pajak di Jepang, yang ketiga, jenis-jenis pajak nasional, yang keempat, jenis-jenis pajak lokal, yang kelima, sistem administrasi dan pembayaran pajak, yang keenam, tantangan dan informasi pajak di Jepang, dan yang ketujuh, perbandingan perpajakan di Indonesia dan di Jepang. Yang pertama yang kita bahas yaitu klasifikasi pajak di Jepang. Di negara Jepang, pajak diklasifikasikan menjadi dua. Yang pertama yaitu pajak nasional, adalah pajak yang dibayarkan kepada negara dan dipungut oleh pemerintah pusat melalui National Tax Agency atau NTA. Yang kedua yaitu pajak lokal, adalah pajak yang dibayarkan kepada kantor pemerintah daerah setempat dan dikelola oleh pemerintah prefektur ataupun kota. Selanjutnya, sistem pemungutan pajak di Jepang. Adapun otoritas pemungut pajak yang ada di Jepang dibagi menjadi dua, yaitu National Tax Agency atau NTA dan pemerintah lokal. Pemerintah lokal sendiri dibagi menjadi dua, yaitu pemerintah prefektur dan pemerintah kota. Kemudian sistem pemungutan pajak. Di Jepang sendiri, sistem pemungutan pajak ada dua, yaitu withholding system atau disebut Ninmatsu Kose, di mana pemberi kerja memotong pajak dari gaji karyawan setiap bulannya. Kemudian yang kedua yaitu self-assessment system, di mana wajib pajak menghitung, membayar, dan melaporkan sendiri pajaknya. Kemudian yang ketiga yang kita bahas yaitu jenis-jenis pajak nasional yang ada di negara Jepang. Jenis-jenis pajak nasional di Jepang dibagi menjadi 4. Yang pertama, pajak penghasilan atau sotokuze. Yang kedua, pajak korporasi atau hojinze. Yang ketiga, pajak konsumsi atau zohize. Dan yang keempat, pajak warisan dan hadiah atau disebut sozokuze atau soyoze. Kemudian yang kita bahas yang pertama yaitu pajak penghasilan atau sotokuze. Wajib pajak yang dikenakan pajak penghasilan dikenakan berdasarkan status atau tempat tinggal seseorang. Secara umum diklasifikasikan sebagai berikut. Yang pertama yaitu wajib pajak penduduk atau residen. Wajib pajak penduduk atau residen yaitu orang yang memiliki alamat yang terdaftar di Jepang atau orang yang memiliki alamat di Jepang selama lebih dari 1 tahun. Yang kedua yaitu wajib pajak penduduk bukan tetap atau residen non permanen, yaitu orang yang tidak memiliki kewarganegaraan Jepang dan dalam waktu 10 tahun terakhir atau alamatnya di Jepang kurang dari 5 tahun. Kemudian yang ketiga yaitu wajib pajak bukan penduduk atau non-residen, yaitu orang yang bukan residen maupun orang yang bukan residen non-permanen, termasuk orang yang memiliki alamat di luar negeri disebut non-residen. Adapun tarif pajak penghasilan, yaitu tarif pajak progresif berkisar dari 5% hingga 45%. Hal ini tergantung berdasarkan besar kecilnya sebuah penghasilan seseorang. Kemudian penghasilan kena pajak yaitu seperti gaji, sewa, bunga, bonus, dividen, dan sebagainya. Kemudian pengurangan pajak, ada pengurangan yang tidak dikenai pajak seperti tanggungan keluarga, asuransi jiwa dan kesehatan, donasi sosial, serta biaya pendidikan. Kemudian perhitungan pajak penghasilan. Perhitungan pajak penghasilan dibagi menjadi beberapa tahap. Yang pertama, penghasilan dikurangi biaya lain-lain sama dengan jumlah penghasilan yang diterima. Kemudian jumlah penghasilan yang diterima dikurangi dengan macam-macam pengurangan, maka jumlah penghasilan yang kena pajak. Kemudian jumlah penghasilan yang kena pajak akan dikalikan dengan persentase pajak, maka akan menghasilkan pajak penghasilan. Adapun catatan tambahan pada pajak penghasilan yaitu terdapat pajak tambahan sebesar 2,1% dari pendapatan di atas jumlah yang tercantum dalam tabel tarif pajak, ditambah pajak penduduk lokal yang tarifnya sebesar 10%. 10% ini terdiri dari 6% pajak kota dan 4% pajak prefektur. Kemudian yang kedua, pajak korporasi atau hojinze. Pajak korporasi atau pajak perusahaan meliputi yang pertama pajak perusahaan yang tergolong pajak nasional, yang kedua pajak perusahaan lokal yang tergolong pajak nasional, yang ketiga pajak penduduk yang tergolong pajak daerah, yang keempat pajak perusahaan yang tergolong pajak daerah, dan yang kelima pajak perusahaan lokal khusus yaitu tergolong pajak nasional namun dideklarasikan dan dibayarkan ke pemerintah daerah bersama dengan pajak perusahaan. Adapun tarif pajak korporasi, pajak dasar korporasi nasional sebesar 23,2%. Perusahaan kecil dan menengah atau UMKM dikenakan tarif 15% untuk penghasilan hingga 8 juta yen dan 23,2% untuk penghasilan di atasnya atau di atas 8 juta yen. Ada tambahan pajak lokal dan perusahaan seperti pajak bisnis dan pajak penduduk perusahaan sehingga tarif efektif pajak perusahaan bisa mencapai 30% hingga 35%. Kemudian yang ketiga, pajak konsumsi atau zohize. Pajak konsumsi adalah pajak yang dibayarkan bersamaan dengan harga dari barang atau jasa yang dibeli oleh konsumen. Adapun tarif standar pajak konsumsi yaitu sebesar 10% dengan tarif rendah 8%. Tarif rendah 8% ini disebut pengurangan tarif pajak, yaitu untuk makanan yang dibawa pulang, dan pajak tarif 8% ini untuk minuman non-alkohol serta langganan surat kabar tertentu. Kemudian yang terakhir yaitu pajak warisan dan hadiah.
atau Sozokuzeto Zoyoze, yaitu pajak warisan dikenakan pada ahli waris perorangan, bukan pada harta warisan secara keseluruhan. Dikenakan atas warisan yang diterima dari kerabat yang meninggal dunia, pajak warisan harus diajukan dalam waktu 10 bulan setelah kematian. Pajak ini dikenakan berdasarkan nilai pasar wajar harta warisan, dikurangi biaya pemakaman, dan segala utang, pengecualian, atau tunjangan yang terkait dengan aset warisan. Adapun tarif pajak warisan dan hadiah dapat dilihat pada tabel tarif pajak warisan. Tarif pajak warisan bersifat progresif, yaitu sekitar 10% hingga 55%. Hal ini tergantung dengan besar kecilnya jumlah warisan. Sedangkan pajak hadiah dikenakan jika seseorang menerima hadiah lebih dari 1,1 juta yen per tahun. Adapun tarif pajak hadiah yaitu tarif progresif sama dengan pajak warisan. Hal ini tergantung dengan seberapa banyak jumlah hadiah yang diterima oleh seseorang. Kemudian yang keempat yang kita bahas yaitu jenis-jenis pajak lokal. Jenis-jenis pajak lokal di Jepang dibagi menjadi 4. Yang pertama pajak penduduk atau juminze, yang kedua pajak usaha daerah atau jigyoze, yang ketiga pajak properti tetap atau kote shisanze, dan yang keempat pajak kendaraan atau jidosaze. Yang pertama kita bahas yaitu pajak penduduk atau juminze. Pajak penduduk merupakan pajak lokal tahunan yang dibayar oleh semua penduduk, baik warga negara dan orang asing yang tinggal di Jepang lebih dari 1 tahun. Pajak penduduk adalah gabungan dari 2 pajak, yaitu pajak yang harus dibayarkan ke kota dan pajak yang harus dibayar ke prefektur. Adapun tarif pajak penduduk, besar tarif pajak penduduk berdasarkan jumlah tarif tetap ditambah tarif dari penghasilan. Tarif tetap pajak penduduk yaitu 5.000 yen hingga 6.000 yen. Sedangkan tarif penduduk dari penghasilan yaitu 10% dari penghasilan kena pajak tahun sebelumnya, terdiri dari 6% untuk pemerintah kota dan 4% untuk pemerintah prefektur. Adapun catatan tambahan untuk pajak penduduk yaitu pajak penduduk dipungut oleh penghasilan dari bulan Januari hingga Desember tahun sebelumnya dan dipotong bulanan dari upah bulan Juni tahun itu sampai Mei tahun berikutnya. Jika tidak memiliki keluarga di Jepang dan pendapatan tahunan di tahun sebelumnya kurang dari 1 juta yen, maka tidak dikenakan pajak penduduk. Kemudian yang kedua yaitu pajak usaha daerah atau jigyoze. Pajak usaha daerah dikenakan pada usaha kecil dan pekerja lepas atau freelance atas pendapatan usaha dan dipungut oleh pemerintah prefektur. Tarif umum pajak usaha daerah yaitu sekitar 3% hingga 5% dari penghasilan usaha tahunan. Jika perusahaan memiliki kantor cabang di banyak prefektur, maka pajaknya dialokasikan berdasarkan lokasi usaha. Kemudian yang ketiga yaitu pajak properti tetap atau kote shisanze. Adapun objek yang dikenakan pajak properti tetap yaitu tanah, bangunan, dan aset tetap, baik yang dimiliki perusahaan ataupun individu. Pajak properti tetap dipungut oleh pemerintah kota. Tarif umum pajak properti tetap yaitu 1,4% dari nilai terdaftar properti. Semisal nilai properti 30 juta yen, maka pajak properti 1,4% dikali 30 juta yen, maka pajak properti tetap yang dibayarkan tiap tahunnya yaitu 420.000 yen. Dan yang terakhir yaitu pajak kendaraan atau jidosaze. Pajak kendaraan merupakan pajak tahunan untuk kendaraan pribadi dan dipungut oleh pemerintah prefektur. Tarif pajak kendaraan ditentukan berdasarkan jenis kendaraan, kapasitas mesin, tahun pembuatan, dan tipe bahan bakar. Jika usia kendaraan lebih dari 13 tahun, maka dikenakan tarif yang lebih tinggi. Adapun tarif pajak kendaraan dapat dilihat pada video. Dan yang kelima yang kita bahas yaitu sistem administrasi dan pembayaran pajak. Di Jepang sendiri menggunakan sistem self-assessment di mana wajib pajak menghitung dan melaporkan sendiri pajaknya. Untuk karyawan, pajak biasanya dipotong langsung dari gaji oleh pemberi kerja. Hal ini disebut nematsu kose. Formulir pajak dapat diajukan melalui sistem e-tax atau online atau secara manual. E-tax dan My Number memudahkan pembayaran dan pelaporan secara online. Pembayaran dapat dilakukan melalui bank, kantor pos, konbini atau convenience store atau minimarket atau sistem online. Pelaporan pajak dilakukan antara 16 Februari hingga 15 Maret tahun berikutnya. Adapun yang keenam yang kita bahas yaitu tantangan dan reformasi pajak di Jepang. Yang pertama yaitu peningkatan pajak konsumsi dari 8% hingga 10% dan penyesuaian batas warisan. Yang kedua, populasi lansia yang tinggi menyebabkan pembiayaan sosial meningkat sehingga pajak harus adaptif. Yang ketiga, pemerintah memberikan insentif khusus bagi UMKM dan daerah yang tertinggal. Yang keempat, pemerintah terus melakukan digitalisasi sistem perpajakan dan penyesuaian tarif pajak. Dan yang terakhir yang kita bahas yaitu perbandingan sistem pajak dengan Indonesia. Adapun perbandingannya yaitu struktur dan jenis pajak, Jepang sendiri punya dual tax yaitu nasional dan lokal, sedangkan Indonesia lebih ke arah sentralistik atau terpusat. Adapun pada aspek kepatuhan dan budaya pajak, di Jepang sendiri budaya taat pajak yang sangat tinggi, hal ini berbanding terbalik dengan di Indonesia. Dan yang ketiga, aspek digitalisasi dan teknologi, e-tax dan My Number sudah matang. Di Indonesia baru menuju integrasi penuh atau core tax. Dan yang keempat, pada aspek perbedaan jenis pajak, di
Di Indonesia sendiri, tidak ada pajak warisan dan hadiah dikenai PPh jika di luar hubungan keluarga. Sekian dari pembahasan dari yang aku sampaikan mengenai sistem perpajakan yang ada di Jepang. Adapun kesimpulan yang dapat kita ambil yaitu sistem perpajakan di Jepang menunjukkan model perpajakan yang transparan, efisien, dan mendukung retribusi yang adil. Meskipun kompleks, sistem ini terus berevolusi untuk menghadapi tantangan yang dihadapi negara. Hal ini menjadi pembelajaran penting bagi Indonesia yang sedang menyempurnakan sistem perpajakannya. Terima kasih atas perhatian kalian semua. Sampai ketemu di video selanjutnya. Bye-bye.